Ini. Halo, ya. Ya. Coba, naik apa mana? Gimana? Betul ya. Udah sekarang berapa ya? Ya. Saya suaminya. Pak Sekda wis kan. Iya. Pak Darmanta. Saya Pak Darmanta Baskaraji. Darmanta ya. Darmanta. KDAR. KADAR. Manta. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Gimana? Melalui mobile banking mandiri. Tapi sebelumnya Bapak harus ucapkan terima kasih pemberian jumlah ini kan tidak akan terima ya Pak. Yeah. Dan di mana Bapak dalam rangka hari kemerdekaannya, Bapak memberikan kepada Bapak kegiatannya ya Pak. Itu untuk upgrade internetnya itu tidak dikenakan biaya tambahan selama 1 bulannya. Nah selama ini kan punya internet Bapak masih pakai plan kerja ya, 10 meja ya, masih pakai yang lama ya Pak. Nah ini ke depannya Bapak dan keluarga Bapak bisa dinikmati pakai internetnya ke 30 MB saat ini ya Pak. Tidak ada dikenakan biaya tambahan sama sekali Pak Kadananta. Artinya pemakaian 1 bulan ke depan itu Bapak bisa gunakan ke 30 meganya. Tidak dikenakan tambahan biaya sama sekali ya selama 1 bulannya Pak. Jadi tidak lambat-lambat, delete, dan terputus-putus lagi ya Pak Kadananta. Nah itu pun kan setelah habis masa promo, jika Bapak tetap mau di kecepatan 30 mega, akan tetap ingin berlangganan ke 30 meganya, itu tuh penambahan tarifnya menjadi Rp155.000 setiap bulan dari tagihan saat ini. Terus dengan PP 10%-nya, itu nanti kalau mengakhirnya ya Pak. Nah namun saat ini saya akan memberikan promonya itu 1 bulan, tidak ada dikenakan biaya tambahan sama sekali Pak Kadananta. Nah, saya mungkin tidak usah tambah karena saya sudah pasang 2, yang satu sudah 20 kbps. Ini tambahan saja kok yang 10. Ini Bapak yang ke 30 mega Pak Kadananta. Kalau yang ke 20 mega dan ini Bapak tidak dikenakan biaya tambahan selama 1 bulan. Saya kira nggak usah saja Mbak. Ya. Bagaimana Pak? Tidak usah saja. Oh, baik. Sama-sama Pak. Sekarang ini sudah kembali ya. Ya. Jaga kesehatan. Terima kasih.
Selamat sore Pak Sekda. Yang sore Mas. Saya Endro Sambodo. Sudah ada belum ini? Saya Endro Sambodo, perwira regu Resduk sore hari ini. Kalau misalnya sudah lengkap, ya kita mulai aja. Tapi kalau belum hadir, ya kita tunggu. Posisi di mana, Mas? Di rumah apa di kantor? Saya di TRC, Pak. Di TRC di kantor. Ini. Ini Mas Indra sekedar Pak Indra nembe dan parkiran nembe Kita tunggu dulu aja, Mas.
Kalau ben ada dulu kira berkilap lah, kilap. Menurut saya Pak Sekda, kalian nunggu konco-konco yuk izin melaporkan kondisi isoter Bapak. Monggo Mas. Isoter yang di BBWSO kapasitasnya 136 Pak. Sampai saat ini terisi 46 yang sudah lulus, yang sudah sembuh ada 129 Pak. Ini rencananya nanti yang BBWSO sekaligus BBWSO ini sekaligus nanti untuk yang ibu hamil Pak rencananya. Sekarang ibu hamilnya ada berapa Mas? Ibu hamil sementara belum masuk Pak yang di ini. Nantinya akan kita siapkan di BBWSO nih Pak. Kemudian kita juga minta dari bidan nanti dari IB untuk mendukung yang di BBWSO. Di sana kan ada lift ya Mas ya? Konten Pak. Ada liftnya. Itu yang biaya kita itu sampai di pemeliharaan gedungnya tuh ya Mas ya? Nikot dari yang BNPB Pak. Nah ya, maksudnya termasuk untuk listrik, untuk air itu ditanggung oleh BNPB itu ya? Kalau yang listrik air dari BBWSO sanggup untuk membiayai. Sedangkan yang UGM sama UNJ dari kita Pak. Oh gitu. Okay. Mungkin karena sudah kemudian ada. Kalau yang UGM yang kemarin sempat beberapa hari kosong nih Kang. Kemarin ada klaster pesantren. Oh yang 74 tuh anak itu? 74 langsung tambah 2 jadinya 76 Pak. Sudah belum nih Kang. 2 orangnya juga dari pondok itu? Panas dari luar. Dari luar. Cuma yang di UGM ini sering permasalahan karena dekat dengan kandang ternak, Pak. Berdekatan? Iya, ternak sapi, kalian ternak ayam, sering lalat. Oh lalat ya, dan bau ya? Lalatnya. Kalau yang di UNJ isi berapa Mas? UNJ isi 14. 14. Muatnya berapa itu? Kapasitasnya UNJ sama UGM itu 76. Sama ya, 76 ya. Kalau yang UNJ itu sudah penuh ya? Iya, Pak. Yang di UGM berarti penuh ya, 74 anak-anak sama 2 orang dari luar ya? Iya, UGM penuh. Ini baru meluluskan 4 yang UGM, kalau yang UNJ sudah meluluskan 61, Pak. Oh, sudah 61.
Yang BWSO tadi 129. Yang umum dulu, yang dulu isi 5 itu. Yang UGM yang sudah lolos itu berapa? 4 orang itu yang dulu sempat isi 5 orang dulu itu. Oke. Namung nika Pak. Namung nika kosong seminggu. Kosong seminggu, kemudian ini isi lagi. Itu lokasi pondoknya itu di mana, Mas? Bumi Cendekia itu mana? Bumi Cendekia itu pasti pun kurang persa ya Bapak. Itu yang masuk di sana cuma pengasuhnya? Termasuk pengasuh Pak. Terus kegiatan di pondok itu normal kemarin juga untuk sholat Jumat di rusun nih di isoter kegiatan. Itu anak-anak itu usia berapa rata-rata, Mas? Usia 12 tahun ke atas. Kemarin kan ada permintaan untuk laundry, Pak. Untuk laundry, mereka minta bantu laundry, tapi ternyata mereka sudah bisa mandiri. Kita siapkan mesin cuci, namun ternyata mereka sudah mandiri, jadi mesin cuci tersebut tidak dipakai. Jadi dicuci masing-masing gitu? Nggih, Pak. Sebetulnya kalau anak-anak begitu, daya tampungnya bisa kita tambah, Mas. Tempat tidur tingkat itu kan dua-duanya bisa diisi ya kalau Pak. Harusnya satu kamar itu 4, karena tempat tidurnya 2 lantai nih, Pak. Ya, 2 tingkat. Sekarang diisi berapa? Separuhnya, Pak. 2 aja ya? Satu kamar 2 aja. Ya, sebetulnya kalau misalnya seperti anak-anak dari pondok itu kan bisa 1 kamar 4 orang ya? Sakit, Pak. Sakit. Lalu logistik itu di pihak ketiga kan ya, Mas Lili? Logistik, iya. Pihak ketiga logistik, ajeng laundry, kemudian cleaning service pihak ketiga. Kalau untuk sampah diambil dari DKT, Pak. Dari DKT? Iya. Tapi kerjasama kita. Laundry itu dibawa keluar apa di situ aja? Laundry khusus untuk yang APD petugas, kemudian spray, selimut itu dibawa keluar. Namun yang untuk pakaian pasien itu mandiri. Bawa keluar itu memang ada laundry khusus? Wonten Pak, kemarin kami sempat cari beberapa itu memang agak sulit, kemudian memang biayanya juga langkung mahal Pak, 25.000 per kilo. Oh iya. Biasanya cuma berapa? 4-5 ribu ya? Iya. Iya, enggak apa-apa. Karena resiko itu. Iya, Bapak. Ya, Mas Arman, sampun siap Mas Arman? Bersama kita tunggu berbagai hari. Ya Pak, langsung. Enggak, silakan Mas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Pak setelah 3 minggu ya, mungkin ada beberapa halangan. Kita awali dengan laporan bulanan. Laporan ini laporan bulanan bulan Agustus 2021 dari kita posko dukungan operasi COVID-19. Kenapa ini kita kemarin nyebut posko dukungan operasi? Karena memang kemudian kita mendukung operasi-operasi di dalam Satgas. Karena kita sebut posko dukungan karena memang kita itu tidak kemudian menjadi
entitas dalam struktur Satgas gitu ya. Tapi kemudian untuk legal formalnya yang kita temukan kalau posko Satgas itu kan harusnya ada sendiri, kemudian kita sebut sebagai posko dukungan operasi, sehingga operasi-operasi yang ada di Satgas itu kemudian kita sebut kita bisa mendukungnya, yang kemudian menempatkan diri kita menjadi 24 jam, terus kemudian operasi kita ada pemakaman, ada asistensi, ada cipta kondisi, ada hotline. Kira-kira itu. Bagi awal. Ya? Keluar. Apa, Pak? Screen-nya enggak? Oh, nggak keluar. Oh, ya. Saya screen-nya nggak keluar. Oh, kan kamu tuh lama-lama ini. Oh iya Pak, benar Pak. Ya kira-kira itu ya. Kemudian sambil kemudian secara teknis dibenahi, kemudian kita itu membuat posko dukungan itu kemudian sempat pasang surut, kemudian kita buka lagi kemarin sesuai dengan peningkatan kasus, makanya kemudian ini ada laporan per Agustusnya, kira-kira gitu Pak. Udah bisa Pak? Udah ya. Ya. Gimana? Baru halaman. Ya. Ini yang ini yang kondisi mutakhir, total konfirmasi ada 148, 219, total sembuhnya saya kira juga ada, dan ini total kasus meninggal, ini yang data umum dan dikeluarkan oleh Dinkes itu ada 4.728. Sedangkan nah ini kalau yang penanganan jenazah itu penanganan yang kita lakukan di Posdu Pak, ada 6.863. Yang terakhir itu panggilan hotline 3.250. Ini kemudian selama bulan dari Maret sampai Agustus akhir ini. Nanti kalau itu saya menyampaikan kalau kita meninggal antara dengan pos kira-kira keisoman ya. Ada sendiri Pak nanti yang sama kita gitu yang Maret sampai dengan Juli 2020. Ya. Terus kasus sakit yang itu ya, itu 4.000. Apakah itu kasus di luar? Ada yang di halaman 7 Bang. Ada. Nah di halaman 7 ini Pak, Ya. Untuk meninggal isoman ini Pak, itu 14,8%. Itu untuk Suaranya Mas Anwar nggak jelas ya? Putus-putus ya Mas? oh ya. Nah, ini lalu itu ya bulan Agustus 160 selama Maret.
Ya, sudah stabil ya Pak? Ya Pak, untuk yang slide di 7 ini kalau bulan Agustus ada 167 kali, jadi kira-kira ada 14,86% untuk meninggal isomannya. Hilang lagi ya, share screen-nya. Hilang. Ya, ini operator ya biasa pertemuan itu isoman Pak. Jadi operatornya ya udah kelihatan ya Pak? Belum. Ya, ini sudah kelihatan Pak? Sudah. Ya, ada 14,86% atau 167 kali. Itu kira-kira untuk yang selama tahun ini ada 1035 Pak. Ya. 1035 dari kalau totalnya 6.062 untuk tahun ini, untuk tahunan dari Januari sampai Agustus. Ya, gitu Pak. Jadi kira-kira untuk MD isoman ada itu. Lanjut ya Pak. Silakan Mas. Ya, lanjut. Ini ada kasus COVID-19 DIY, trennya ada penurunan. Jadi kasus konfirmasi kesembuhan terjadi di bulan Juni yang berangsur menurun pada bulan Agustus. Tertinggi ada di 27 Juli sebanyak 2.732. Itu pada grafik tertinggi Pak Korban. Penambahan kesembuhan tertinggi ada di 11 Agustus Pak, 3.378. Sedangkan penambahan kematian tertinggi ada di 27 Juli. Mas, ini kesembuhan yang di rumah atau termasuk isoman dan isolasi? Yang di rumah Pak. Jadi termasuk tingkat masyarakat. Ya. Itu berarti sembuh di rumah sakit, di rumah, total ya. Iya Pak, betul. Total. Ya. Kalau yang isoman MD tadi ada 1035, untuk yang dari RS rujukan itu yang punya SK rujukan ada 3.835. Untuk RS non rujukan ada 838, puskesmas 36, dan shelter ada 2. Ya. Lanjut, itu penanganan jenazah sudah sama. Ini jumlah penanganan periode Agustus. Nah, ini yang penanganan Pak. Penanganan jenazah itu kalau jumlah penanganan jenazah itu ada grafiknya jika kita kemudian layerkan dengan misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya kemudian ada Idul Fitri itu di Mei 21 ada 222, kemudian pasca Idul Fitri menaik di Juli itu 632, kemudian di Juli menaik tinggi ya di 3.127, kemudian ada PPKM, kemudian Agustus sampai kemarin itu ada 1.035
Itu kalau kita layarkan dengan aktivitas masyarakat maupun kebijakan yang keluar dalam mengatasi pandemi adanya PPKM. Itu Pak. Kemudian yang penyebutan tadi sudah disampaikan, penanganan berdasarkan domisili ini ada di next slide song. Nah, penanganan domisili ini ada di Kabupaten Sleman hampir 50%, 45,09, Bantul 13%, Kota Jogja ada 20%, Gunung Kidul ada 7%, ya 8% lah, 7,99, Kulon Progo ada 4,34%, kemudian luar DIY. Itu untuk pembagian daerah wilayah. Sleman itu 519 ya, ini ya. Ya, Pak. Yang ditangani, Pak. Ya, ya. Ya. Kalau itu luar DIY itu alamatnya luar DIY, tetapi ditangani di sini gitu. Ya. Sini tapi alamatnya luar DIY. Jadi dia bisa berdasarkan KTP, Pak. Dia bisa sementara tinggal di sini tapi luar DIY gitu. Atau yang jelas kemudian ketika kita mendapat surat kematian ya Pak, itu mereka ber-KTP DIY untuk aktiviti apakah dia kemudian nyewa atau sedang berwisata atau lain sebagainya, itu kita belum punya kedalaman sampai di situ Pak. Tapi kemudian KTP-nya memang luar biasa. Jadi misalnya saya mengambil contoh, di Sleman itu ada 519 kali penanganan, itu artinya berdasarkan jumlah KTP ya, KTP Sleman, walaupun mungkin penanganannya di kota gitu ya Mas ya. Ya, memang ada beberapa itu. Ya, okay. Tambahan. Ya. Oh ya, Bapak, untuk Sleman itu mereka juga menangani yang tidak ber-KTP Sleman, tapi sehari-harinya dia beraktivitas di Sleman, Bapak. Jadi Madurejo itu digunakan untuk itu. KTP Sleman, domisili. KTP-nya bukan Sleman, tapi kehidupan sehari-harinya ada di Sleman. Kasusnya di Sleman juga. Nah, hidupnya di Sleman, nah itu difasilitasi di Madurejo, Pak, sama Sleman. Ya. Laporannya masuk di luar DIY enggak itu? Masuk, Pak, masuk luar DIY kalau itu, Pak. Masuk luar DIY. Oh. Jadi kan yang di Sleman itu hanya yang KTP Sleman. Ya. Kalau yang menangani di Sleman, orang yang kerja di Sleman misalnya, atau domisili di Sleman, tapi bukan KTP Sleman, masuknya luar DIY kan? Ya, Pak. Ya, maksudnya yang luar DIY, Pak. Luar DIY. Ya. Misalnya anak-anak kos itu, Pak, anak-anak kos, terus itu yang perantau-perantau itu masuk luar DIY ya? Ya, masuk luar DIY, tapi difasilitasi oleh Sleman di Makam Madurejo, Pak. Iman, tambah. Iya, terima kasih, Mas. Ya. Ini untuk lebih detailnya ada di slide berikutnya, Pak. Ya. Untuk Sleman. Itu per kecamatannya tertinggi ada di Depok, disusul Melati, disusul Gudean. Nah, itu tiga peringkat tertinggi. Yang terendah itu ada di Moyudan dan Cangkringan. Cangkringan paling rendah, Pak, 10. Moyudan 13. Moyudan dan Prambanan. Tempe 14. Itu itu berdasarkan persentase apa nominal, Mas? Nominal, Pak. Nominal.
Itu ada kecil ya Pak, nggak kelihatan ya? Nanti kita ada angkanya. Di balik batang itu ada angkanya. Nggak kebaca saya, cuma ada grafiknya kan saya bisa lihat. Itu ada angka. Grafik ini berdasarkan jumlah nominal, bukan presentasi dari jumlah penduduknya kan ya Mas ya? Ya, nominal. Itu nanti yang merah positif, yang kuning probable dan suspek. Ada di ujung-ujungnya itu. Probable itu apa Mas? Itu jadi masih ada yang nunggu hasilnya. Sudah diswab, tapi kemudian dia meninggal duluan, tetapi hasilnya belum keluar. Ini harusnya kalau kita layerkan dengan data Dinkes, ketemu Pak, keluarnya apa itu. Tapi ketika kita pas meninggal itu kan kita nggak punya datanya, belum keluar. Tapi kan beberapa hari kemudian mungkin keluar. Nah, itu kan ada datanya di Dinkes. Nah, itu nanti bisa ketemu yang kemarin meninggal itu sebenarnya kemudian masuk positif atau lain-lain, atau kemudian negatif atau lain-lain. Sesuai pedoman penanganan Bapak itu, jadi tingkatannya suspek naik ke probable, baru confirm atau negatif Bapak. Ya. Oke, artinya ya menunggu. Ini penanganannya tetap penanganan COVID, tetapi sebetulnya kita belum tahu kalau dia positif atau tidak gitu ya. Tapi sudah disuspekkan oleh rumah sakit. Ya. Jadi di surat kematian minimal suspek Pak. Di surat kematian dari itu. Suspek, probable, Yeah. atau infeksius. Infeksius, infeksius. Oke, monggo Mas. Ya, kita ke Bantul. Kalau Bantul ada Kasihan dan Banguntapan, Bapak, disusul Sewon untuk 3 kasus tertinggi. Itu yang paling tinggi itu Kasihan ya? Ya. Kasihan, Bambang. Kasihan dan Banguntapan ini, kalau Banguntapan itu positifnya 23, Kasihan itu positifnya 21, tetapi dia probabilitasnya 9, kalau Banguntapan 3. Jadi kalau di total masih tinggi Kasihan. Masih tinggi anunya, kalau positifnya lebih banyak Banguntapan ya. Ya, kalau positifnya lebih banyak Banguntapan. 21 dan 23. Itu yang nomor 3 dari kanan itu Sleman ya? 3. Ini Bantul semua, Pak. Mana itu? Sewon ya? Sewon, Pak. Sewon. Sewon, Pak. Misalnya tipis soalnya ini Sewon ya. Ya. Urutan ketiga Sewon, kemudian yang nihil ada Sanden dan Dringu. Oh, ada yang nihil ya? Sanden dan Dringu. Dringu. Ini untuk Agustus loh, Pak. Ya. Retek ada 1. Ya. Ya, Serandaan sama Pundong 1-1. Untuk kota Jogja ada Umbul Harjo, kemudian disusul Mergangsan. Umbul Harjo dan Mergangsan ini positifnya sama-sama 17, tetapi Umbul Harjo ada probable-nya 4, Mergangsan 3. Kemudian disusul Kota Gede ini Bapak. Untuk 3 kecamatan tertinggi kasusnya. Ya. Yang terendah ada di Pakualaman, itu 4. Mana yang 1? Gondomanan ada 5. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya juga korelasi dengan jumlah penduduk kelihatannya ya. Oh iya Pak, dengan kepadatan penduduk. Seperti Pakualaman itu memang penduduknya kan sedikit gitu ya. Umbul Harjo itu Tegalrejo mana Tegalrejo?
Tegalrejo itu Pak, ada 7 Pak. Bagus itu, Tegalrejo itu penduduknya sangat banyak, tapi kasusnya 7. Ya, oke. Aktivitas masyarakatnya Pak mungkin berarti. Ya, Mas. Seperti Jedes itu penduduknya nggak begitu banyak, kasusnya banyak itu. Ya Pak, isinya banyak sekolah loh Pak. Aktivitas ekonominya tinggi. Sama perkampungan padat, Pak. Tingkat vaksinasinya juga paling rendah itu. Oh ya, itu kalau bisa dilahirkan dengan tingkat vaksinasi ya. Iya, Mas. Ya Pak. Ya. Lanjut ke Gunung Kidul, ini sama Pak, Wonosari berarti ya penduduknya paling padat. Wonosari disusul Semanu, Semen. Semen ya. Yang semua, kalau Gunung Kidul semua ada ya? Ada Purwosari Bapak. Purwosari nihil. Saptosari 1, Purwosari nihil, Saptosari 1. Gedangsari 2, Rongkop 2. Tepo 1. Oh ya 2. 1 positif, 1 probable. Panggang 2, Palian 2. 12. Iya, Mas. Ya. Lanjut ke Kulon Progo, Bapak. Kulon Progo ini hampir merata kalau Kulon Progo ya. Ada ya angka-angkanya selisihnya sangat sedikit. Ada di Galur 3, paling tinggi Galur dan Sentolo hampir sama. Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang jadi hampir merata kalau Kulon Progo. Pengasih ya. Ini slide selanjutnya ada. Kalau yang validasi itu apa, Mas? Validasi itu karena datanya masih kita olah Pak, kita kejar, jadi belum lengkap. Itu belum. Bedanya yang menunggu swab tadi apa? Kalau menunggu swab itu datanya sudah lengkap Pak. Sudah lengkap, alamatnya sudah ada, detailnya sudah ada gitu. Data tidak lengkap itu misalnya data apa, Mas? Data alamatnya Bapak. Misalnya kemudian kita mendapat laporan dari Sleman atau kemudian dapat laporan dari Kulon Progo gitu. Itu kan mereka relawannya karena relawan ya, kemudian kan belum membuat data itu lengkap, jadi cuma meninggal pasiennya mana itu, tapi kemudian alamat itu belum dilaporkan ke kita, jadi kita belum bisa kemudian di Kulon Progo itu misalnya masih ada 1 validasi, ada 2 itu ya, sudah ada di surat kematiannya, tetapi alamatnya masih belum lengkap karena surat kematian kan yang nulis misalnya dokter. Nah, itu yang masih kita validasi sebenarnya. Ini kita telepon lagi, kemudian PIC-nya atau apanya itu biasanya gitu kita lakukan validasi, tapi sampai hari ini masih ada 1 yang kita masih belum berhasil memvalidasinya itu masuk di kecamatan mana? Kira-kira gitu, Pak. Oke. Nah. Kasih. Monggo lanjut. Ya, kemudian untuk tes antigen saya kira itu internal, Bapak. Ya sama yang OPD. Kemudian ada beberapa yang umum. Kemudian sama tracing-nya. Ini kalau OPD ya memang BPBD ya karena kita seminggu 2 kali untuk kemudian antisipasi agar mengurangi persebaran lebih lanjut. Jadi walaupun dia tidak bergejala tapi semua yang ada di Posduk kita wajib untuk swab 2 kali karena kebanyakan pembawa carrier, jadi harapannya tidak terdeteksi lebih dini, kemudian tidak menyebar ke
lingkungan ataupun keluarganya yang dilakukan oleh BPBD, ya. yang dilakukan oleh BPBD itu yang mengeluarkan surat keterangan siapa? BPBD, Bapak. Kita nggak mengeluarkan surat keterangan. Kalau negatif kita nggak keluarkan surat keterangan, Bapak. Kalau negatif positif itu kan hasilnya ada. Ya, jadi gini, sedikit kami jelaskan untuk yang ini kan kaitannya internal tadi, Bapak. Ketentuan kita juga, kita bikin ketentuan untuk yang negatif tidak kita keluarkan surat keterangan. Ya. Karena kan bisa digunakan yang lain-lain. Untuk yang positif saja, Bapak. Kita keluarkan surat keterangan dan itu demikian aturan yang dari kita lakukan. Pak, kita tidak keluarkan yang negatif. Karena memang kepentingannya hanya untuk memastikan kebersihannya lingkungan di Posduk ini, Bapak. Tidak ada. Jadi kepentingannya hanya untuk ada orang pengen, misalnya saya menugaskan ke Pak Biworo gitu ya, untuk keluar kota harus pakai kereta, harus pakai antigen, itu nggak bisa dikeluarkan keterangan negatif. Kalau untuk kepentingan ketugasan penanganan kita keluarkan, Pak, kebijakan dari Pak Kepala. Tapi kalau untuk yang umum kan tidak kita keluarkan karena memang tidak dalam tanda kutip komersil dan untuk kepentingan yang lain, Pak. Ya, oke, makasih. Ya. Tambahannya kemudian kalau yang positif itu kan menjadi bekal isoman untuk kemudian dilaporkan oleh ke puskesmas. Untuk penanganan lebih lanjut. Ya, untuk penanganan lebih lanjut, Pak, kalau yang positif. Itu sudah tidak lagi ya, tidak lakukan tes lagi ya, sudah pakai itu aja sudah ya. Ya, bahkan beberapa puskesmas sudah tidak mengeluarkan surat isoman lagi, cukup pakai surat itu. Kalau petugas kita ada yang positif, kita tindak lanjuti dengan PCR, Pak. Oke. Ya. Kalau di kita kemudian kita PCR mengantisipasi false-nya, Pak, masalahnya. Yang kemudian PCR-nya di mana? Apa, Pak? Teman-teman, kalau ada yang positif antigennya, lalu PCR-nya di mana? Di Lebkasda? Enggak, Pak. Kita biasa di PKO, Pak. Lama, Pak. Swadaya, Pak, di PKO. Swadaya di PKO, Pak. Nah, kalau misalnya difasilitasi di Labkesda kan bisa toh? Kan ya bisa, Pak. Cuman karena kepentingan kita kan percepatan deteksi itu tadi, Pak. Biar bisa tahu. Nanti nunggu padahal dia sudah punya ketugasan. Misalnya numpuk ke Mantren, nunggu itu nanti programnya akan sangat terlambat, toh, Pak. Itu ada. Tracing juga. Tracingnya juga nanti akan terlambat. Akan kacaukan operasi, Pak. Sebetulnya kan antigen itu bisa langsung tracing, toh? Bisa. Ya. Bisa langsung tracing. Ya. Karena sebetulnya hasil antigen sama hasil PCR itu hampir sama kok. Ya. Kalau di sitinya, Pak, antigen itu ya. Ya, cuma ya kalau 25 ke atas dia udah nggak detect, Pak. Ya. Antigen itu. City value-nya. Oke, monggo lanjut, Mas. Kita lanjut ke hotline. Hotline ini tadi untuk hotline ada kemudian terbanyak ada di konsultasi dan edukasi, gawat darurat, dan komplain. Ini yang menarik, akhir-akhir ini kita mendapatkan untuk yang surat perjalanan, Pak. Untuk surat perjalanan menggunakan transportasi udara bagi anak usia di bawah 12 tahun. Kan tidak diperkenakan untuk melakukan penerbangan. Itu kemudian oleh KKP itu diminta untuk mengajukan surat ke kita. Dia bilangnya ke Satgas, kemudian nomor teleponnya nomor telepon hotline. Nah, itu yang memang kemudian menjadi permasalahan di kita karena kita juga
tidak bisa memutuskan. Jadi kasusnya unik, ada yang berobat, ada yang pindah mutasi, ada yang itu anaknya menjenguk saudara, ada yang orang tuanya meninggal di Gunung Kidul, terus anaknya harusnya balik ke Batam, ternyata nggak bisa balik. Kasusnya gitu, Pak. Itu dengan KKP. Yang ini kemarin saya sudah sempat bicara sama Pak Kalak. Oh ya. Jadi kita bedakan saja menjadi esensial atau non esensial atau kritikal aja. Kalau itu non esensial kepentingannya kita nggak usah keluarkan. Tapi kalau esensial dan kritikal silahkan dikeluarkan. Nanti keputusan boleh terbang atau tidaknya kan ada di KKP. Tapi kita perlu mengeluarkan. Kalau kita lihat kepentingannya kan memang sebetulnya sangat diperlukan itu. 12 tahun itu jelas, sebelum 12 tahun jelas tidak mungkin vaksinasi. Jadi tidak boleh terbang. Tapi kalau memang itu urgen, artinya kritis gitu ya, kita beri rekomendasi aja, nggak apa-apa, silahkan aja. Dipelajari saja dari anunya, alasan minta rekomendasinya gitu. Sedikit tambahan Bapak, dari perkembangan hari ini tadi sempat berkoordinasi dengan KKP. Sejak pertemuan keputusan rapat kemarin yang KKP sudah menyerahkan kewenangannya di BPBD dan sudah dibangun mekanisme, sedikit mekanisme, nanti Mas Arman juga bisa share itu. Nah, dalam implementasinya ada dinamika tadi di KKP koordinasi dengan kita. Jadi sudah diputuskan juga tadi untuk disepakati tentang format surat rekomendasinya, Bapak. Kalau mekanisme untuk mendapatkan suratnya sudah dibikin, sudah ada, dan ini tinggal tadi terkait dengan formatnya. Nanti Mas Danang bersedia besok Senin format itu akan disampaikan ke para pihak termasuk KKP untuk disepakati, Pak. Monggo. Karena tadi ada satu surat yang dikeluarkan BPBD yang sebelum pertemuan kemarin, jadi masih format rekomendasi gitu. Tadi KKP sempat cross check ke posko apakah ini benar dikeluarkan dan apakah ini format surat yang akan dipakai. Kalau memang ini sudah disepakati, ini akan kita jalankan. Mereka bilang gitu kan. Tapi terus akhirnya di jalan tengahnya tadi formatnya akan disempurnakan lagi dan disepakati. Tapi itu nanti tolong monggo dikoordinasikan sama KKP. Jadi kalau orang bepergian dengan pesawat transit, itu KKP di A atau Adi Sucipto harus sudah kontak sama KKP di mana bandara transit ya. Jangan sampai nanti dari pertemuan rapat itu, mohon maaf Pak Bi, sedikit kami jelaskan, sempat kami tanyakan juga ke KKP, karena ternyata KKP kan juga beberapa kali sudah memberikan dispensasi lah, sudah memberikan beberapa. Mereka menyampaikan bahwa di saat mereka sudah memperbolehkan terbang, maka mereka sudah berkoordinasi dengan para pihak di bandara-bandara tujuan, termasuk bandara transit. Mereka menjelaskannya kemarin kayak gitu. Makanya kemarin Pak Biworo dan yang lain, oke, sepakati ini akan ada diskresi atau pengecualian dengan syarat-syarat memang emergensinya maupun urgent. Makanya karena sudah dipastikan oleh KKP. Baik, silakan. Jadi dibantu aja itu. Monggo lanjut. Lanjut Pak. Ini kita untuk program kemarin itu penguatan Kapanewon dan Kemantren. Ini sudah berjalan. Kalau ini ada Bantul kurang 3, tetapi tadi pagi sudah dilaksanakan 2, masih tinggal 1 Dringu yang belum kita laksanakan. Jadi untuk yang Kulon Progo sudah, Gunung Kidul sudah, Kota sudah, Sleman sudah. Jadi selama itu kemudian ketemu Pak berbagai masalah dan juga
potensi untuk di masing-masing wilayah kabupaten kota. Ini juga ada karakteristik berdasarkan karakteristik wilayah, ada fasilitas vaskesnya yang ada, dan sumber daya di masing-masing Kapanewon maupun Kemantren. Ya. Ya. Iya, Mas. Ya. Untuk asistensi penguatan Kapanewon ini sebenarnya kita usulkan ada harapannya ada kemudian penanganan berjenjang. Jadi misalnya kemudian suatu kasus penanganan pandemi itu bisa diatasi di tingkat kelurahan, maka kan itu bisa cukup kelurahan tersebut bisa mengatasi. Tetapi kalau mungkin kapasitas kelurahan kurang, sumber dayanya di situ tidak banyak, kemudian kelurahan itu kewalahan, maka akan meningkat di Kapanewon atau Kemantren. Di Kapanewon Kemantren itu nanti akan menggerakkan sumber daya kelurahan-kelurahan tetangga yang masih kemudian satu Kapanewon, sehingga kelurahan yang belum bisa mengatasi masalah tersebut dibantu dengan kelurahan tetangga itu dengan sumber daya yang ada. Misalnya di satu kelurahan tidak ada pemulasarannya wanita, tetapi kemudian di kelurahan tetangga ada pemulasaran wanita, maka di tingkat Kapanewon permasalahan itu selesai. Begitu juga nanti untuk Kapanewon, kalau Kapanewon dan Kemantren itu belum mampu untuk mengatasi misalnya permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, gitu misalnya ada meningkatnya kasus, misalnya satu Kapanewon kita kemarin mengukur ada 20 kasus kematian, maka dia masih mampu melakukan pemulasaran dan pemakaman. Tetapi kemudian kalau meningkat kasus 30 berarti kan dia tidak mampu, maka membutuhkan sumber daya lain, itu kita kategorikan membutuhkan peran serta tingkat kabupaten di situ. Maka kabupaten harapannya mempunyai daftar inventarisasi sumber daya di seluruh kabupatennya, termasuk kemudian peraturan-peraturan yang kemudian keluar tingkat kabupaten itu yang memperlancar aturan-aturannya tersebut, bahwa seperti ada puskesmas, kemudian ada penempatan satgas, ada pemulasaran RSUD, ada penanganan pemakamannya, itu tingkatan-tingkatan yang memang kemudian ada persuratan yang ada di tingkat kabupaten. Nah, harapan kita kalau kemudian kabupaten ini tidak mampu mengatasinya, misalnya yang kenapa kemudian kita intervensi di penguatan Kapanewon gitu. Memang kemudian kita belum tahu ini gambaran besar penanganan di masing-masing kabupaten. Kemarin kita ada mengajukan operasi ini, kemudian untuk mendapatkan gambaran besar di masing-masing kabupaten penanganannya. Ternyata kemudian cukup berbeda-beda di masing-masing kabupaten. Ini seperti di slide yang bawah ini, Bapak. Jadi misalnya yang berbeda ada di Kulon, ada di surat kematian keluar misalnya. Itu di Gunung Kidul dan Sleman itu tidak puskesmas atau PSC itu tidak berjalan dengan baik, tetapi di Kota Bantul dan Kulon Progo itu berjalan dengan baik. Kemudian Satgas Kabupaten, pelaporan data maksud itu di Gunung Kidul masih terkendala, di Sleman dan Kota sudah baik karena kita dampingi lewat Gubuldok yang kemarin. Di Bantul dan Kulon Progo ini masih ada kendala. Untuk Satgas Provinsi kita juga kendala datanya masuknya juga sama. Nah, misalnya untuk penanganan pemulasaran untuk RSUD semuanya bisa menangani, untuk penanganan pemakaman itu semua bisa menangani. Kira-kira tapi pemulasaran masih beberapa yang belum bisa menangani. Kemudian masuk ke detail, Bapak, misalnya kita mau per kabupaten, kalau di Gunung Kidul, semisal
karena ada 18 kapanewon dan 144 kelurahan. Ya, itu masalahnya karena topografisnya itu berbukit, tapi jumlah rumah sakitnya minim ya. Kepadatan penduduk juga rendah. Itu masalah yang muncul misalnya adalah adanya transportasi, kebutuhan transportasi untuk ke Fasdiankes. Kemudian juga kesiapan Fasdiankes, terutama puskesmas, itu di tingkat paling bawah. Kemudian permasalahan kedua adalah belum adanya alur penanganan isoman, Pak, di tingkat terbawah, RT sampai dengan kelurahan. Ini kemudian yang jadi fokus pertemuan asistensi kita, itu membuat alur-alur dari RT, dari paling bawah kemudian sampai paling atas tadi. Misalnya ada orang pertanyaan yang kita lontarkan ke audien, misalnya, kalau ada orang yang meninggal, itu apa yang harus dilakukan? Itu ternyata di masing-masing kapanewon, di masing-masing aden itu mempunyai hal yang berbeda-beda. Ini alur ini yang minimal walaupun berbeda, tapi tiap kapanewon kita samakan minimal gitu di satu kapanewon. Tapi kapanewon satu dengan yang lain tidak bisa kita samakan karena ada perbedaan sumber daya di Fasdiankesnya, di puskesmasnya. Nah itu, tapi untuk masing-masing sudah kita temukan alurnya. Kemudian yang muncul di Gunung Kidul itu karena Fasdiankes juga kita jadikan narasumber, itu keluhan mereka adalah masyarakat itu tidak mau untuk berobat ketika ya mereka bergejala gitu, tapi dia tidak mau untuk berobat ke Fasdiankes. Nah itu yang ditakutkan oleh pihak puskesmas itu menjadi kasus semu di masyarakat itu. Jadi meningkatnya positif turun ini, tapi kemudian MD-nya naik di Gunung Kidul. Nah ini berarti sebenarnya ada kasus semu di masyarakat tadi, karena ada masyarakat yang tidak mau segera melapor ketika dia bergejala, karena kemudian takut tadi karakteristik COVID ya, kemudian dipositifkan dan macam-macamnya. Tapi kemudian kalau dia itu darurat dan sangat terdesak, misalnya sudah saturasinya sudah di bawah 90, terus sudah panasnya tinggi, menggigil, itu baru lapor ke puskesmas, misalnya di tengah malam, itu menyulitkan puskesmas karena dia tidak buka 24 jam, di tengah malam rujukan, transportasinya juga terbatas. Nah ini akhirnya mortalitinya terjadi tinggi. Nah itu yang dikhawatirkan untuk di Gunung Kidul. Coba Mas Arman, untuk detailnya nanti saya diparingi saja ya, untuk saya pelajari. Ya, itu sebetulnya Mas banyak hal yang saya ingin komentari gitu, tapi karena saya harus mimpin rapat lagi jam 4 gitu. Ya. Mungkin gini, saya nanti diparingi filenya, sudah dikirim atau belum, saya belum tengok. Sudah kita kirim, Pak. Ya, baik, nanti akan saya pelajari karena saya punya kepentingan untuk membandingkan dengan 3 data dari penjenengan, dari Pusduk, lalu dari Kominfo, dan dari Dinas Kesehatan. Karena kita lagi diminta oleh Pak Luhut untuk memperbaiki data. Nah, kesan yang saya dapatkan dari Pak Luhut itu, Pak Menko Maribes, itu perbaikan data itu mengurangi angka. Gitu. Nah, ini yang barangkali nanti kita akan coba cari jalan keluar supaya data kita itu sama dengan kabupaten, gitu ya. Karena kabupaten juga datanya berbeda dari datanya provinsi. Nah, nanti pengayaan dari data Pusduk saya kira saya akan coba bandingkan nanti dengan teman-teman, ketemuan saja nanti saya akan bersama dengan Kominfo dan Kesehatan juga akan bandingkan dengan data penjenengan nanti. Lalu untuk hal-hal yang kaitannya dengan penanganan yang detail nanti saya pelajari rekomendasi-rekomendasi teman-teman Pusduk. Nanti kalau saya sudah mudeng ya sudah, saya akan cukupkan, saya pakai. Tapi kalau saya ada yang tidak mudeng, mungkin kita bisa ketemu lagi begini ya, teman-teman ya.
Ya. Karena Cuma saya tadi sudah ditelepon, sudah ditunggu untuk segera memulai gitu. nanti kita lanjutkan untuk WhatsApp-nya ya Pak. Mungkin ada beberapa tadi yang memang kemudian seperti Gunung Kidul itu karena cuma tingkat Kapanewon itu kelurahan-kelurahan masih membutuhkan untuk pelatihan lebih detail, lebih lanjutnya itu mungkin. Jadi kan itu isinya cuma perwakilan desa, sedangkan dia juga tidak mampu untuk memberikan TOT di tingkat kelurahan. Jadi masih membutuhkan pendampingan dari kita untuk masuk sampai tingkat kelurahan. Nah, itu tadi saya juga sudah mengajukan ke Pak Lili itu, karena mohon untuk dukungannya untuk itu Pak, karena karakteristik di sana kan dia ini juga berkaitan dengan Danais yang di Satpol PP Pak. Kita kemarin pertemuan kemudian menghasilkan kebutuhan, tetapi kan Satpol PP itu juga tidak jalan beriringan dengan kita, ada Danais sendiri yang itu juga kemudian ada kebutuhan RAB ya. Ini kemarin ini ada harusnya bisa ketemu Mas dengan kebutuhannya, tapi kan ini berjalan sendiri-sendiri. Ya. Forum kita hari Sabtu ini itu mungkin Sabtu depan atau gimana? Kita tambah dengan Pol PP, Pak. Oh ya, siap Bapak. Ya. Dan kemudian kemarin kita di masyarakat ketemunya di gitu, karena ada kebutuhan sumber daya itu kita nggak dibekali untuk bantuan yang kelurahan, tapi ada kelurahan di Satpol PP itu. Jadi nanti untuk yang urusan dana dan seterusnya, nanti Pol PP bisa menambahkan. Lalu kalau nanti saya belum bisa ngemetkan data dengan kesehatan dan Kominfo, mungkin pertemuan Sabtu juga kita undang untuk cocokan data dengan Kominfo dan kesehatan ya. Ya. Kalau hari ini masih akan ada pembicaraan di antara teman-teman, monggo saya persilahkan, tapi saya mau izin dulu. Saya mau meneruskan di pertemuan berikutnya gitu. Ini sehari ini masuk 6 gitu lah. Iya Pak. Sikon ya Pak ya. Oke. Saya mohon izin, monggo kalau mau diteruskan lebih detail lagi. Nanti saya diberikan teman-teman, saya mau izin. Oke. Ini Bapak Matur nuwun Pak Sekda, dereken ya. Terima kasih. Lagi sekalian nyampaikan yang tadi dengan KKP Pak. Oh ya. Ya, ya itu tadi Pak, kami sampaikan dengan yang tadi kami sampaikan tadi. Tadi ada Pak Adit dari KKP yang komunikasi dengan kami. Jadi format surat yang nanti Senin kita jadi KKP sebenarnya ngikut aja, cuman di formatnya kita seperti ini loh, biar agar mereka ini. Emang setelah rapat itu kok banyak sekali surat yang masuk minta rekomendasi. Apa memang ya kan kemarin sebenarnya kita koordinasi sama Mas Danang membuat mekanisme. Jadi masyarakat yang mau meminta surat kan sudah ada listnya syaratnya. Jadi berkas syarat itu lengkap dulu, baru kami ajukan ke kantor utara. Ya. Jadi Mas Danang kan memang beliau mau. Ini Mas Danang kemarin sebenarnya sudah menjanjikan untuk apa namanya memerintahkan 1 atau 2 orang untuk incas bikin helpdesk di mana di lobi Pak. Mari Mas Danang nyampaikannya seperti itu, teknisnya seperti apa kan kita nunggu. Jadi berkas yang sudah lengkap tinggal kita kirim ke helpdesk itu untuk dikaji oleh teman-teman di kantor utara di bidang, baru keluar surat. Ya. Nanti kalau KKP concernnya di suratnya yang akan dikeluarkan itu bentuknya seperti apa? Mereka nunggu itu. Oh ya, nanti kita komunikasi dengan KKP nanti. Oke.
Terus Man, sing turunan tadi Man, kelurahan Man. Pak Biworo masih ada waktu? Masih. Bukan aja. Mas itu yang terkait Satpol PP dan desa apa kelurahan tadi itu ya? Ya. Sebenarnya kalau desa itu kan perencanaannya kan gitu disusun oleh desa masing-masing terkait dengan kebutuhan itu. Kecuali yang kelurahan ya, karena kelurahan kota maksud saya. Kalau kelurahan di kabupaten itu kan dalam bentuk cash ke sana ya, PKK-nya itu tunai ya, transfer. Tapi memang kalau yang kelurahan di kota itu kan pengadaan oleh Satpol PP lah. Tentu itu atas rekapitulasi dari kebutuhan-kebutuhan yang diusulkan oleh kelurahan-kelurahan. Karena kan kelurahan ya, Satpol PP tidak bisa melakukan kelurahan ya. Ya. Kalau kebutuhan kita di pelatihannya Pak. Oh, ya. Nah, temuan kita di lapangan itu ternyata desa-desa itu kan belum kemudian cukup memahami penanganan pandemi ini. RAB itu banyak yang, kemarin APD kurung lebu Mas, waduh, kebaca dikirim Pak gitu. Waduh, ya kudune ono stok oksigen ya sing betul. Nah, itu kan muncul kemudian setelah pertemuan itu. Jadi mereka membuat RAB itu kemudian tidak berdasarkan kebutuhan. Itu yang terjadi Pak. Kemudian itu yang harapannya di kita itu mungkin itu. Jadi yang muncul itu ya kemarin banyak kecewaan karena kemudian kayaknya tergesa-gesa ya itu Pak. RAB-nya harus ini kemudian dan ada nah itu ya. Ya karena memang karena DAIS itu kan dikejar untuk pencairan ya. Karena kalau tidak segera cair kan nanti mengurangi untuk fase berikutnya. Iya. Jadi pencairan fase berikutnya kan akan dikurangi oleh silpa itu. Makanya kemudian penting syaratnya RAB-nya jadi dulu lah. Mungkin nanti bisa penyesuaian ya. Harusnya kalau dalam penanganan darurat kan tidak perlu, misalnya tidak kita potong birokrasinya untuk tidak usah mengajukan RAB gitu ya. Misalnya dana itu memang kemudian kita transfer ke desa, kemudian nanti desa yang akan mengelola itu pelaporannya. Gitu. Nah, mereka sangat, kalau ada RAB-nya berarti harus sesuai dengan itu, tidak kemudian fleksibel situasi dan kondisi yang terjadi saat aktualnya itu Pak. Nah itu yang kemarin juga banyak masukan untuk ke kita ya. Nanti kita, makanya tadi saya sampaikan ke Pak Sekda karena itu titipan-titipan dari kelurahan-kelurahan Pak amanahnya. Nah itu. Ya mungkin ya ini karena kalau kemudian kita bicara usulan itu kan ketika ketemu angka kan dari kebudayaan dari Panre itu akan ini ketemu angka itu hitungannya sekali itu kan akan mengarah ke RAB. 50 juta itu dari mana Pak? Kok tiba-tiba 50 juta itu? Ya itu kan dari usulan Karena 50 juta itu kalau di Gunung Kidul ya itu sangat sedikit. Dari alokasi. Iya, itu banyak jadi pertanyaan kenapa kemudian ada angka tiba-tiba 50 juta. Itu kan cuma sepersekian dari dana itu. Aja Man, fokus kita untuk pendampingan yang diminta oleh kelurahan-kelurahan itu Man. Ya, kalau pendampingan yang diminta oleh kelurahan-kelurahannya kemudian banyak masuk. Kalau di Gunung Kidul ya nanti teman-teman yang di kabupaten lain juga bisa menambahkan karena anggaran kita cuma kemudian alokasinya juga terbatas, tapi problem utamanya memang alurnya belum ketemu di Gunung Kidul. Nah, pertemuan kemarin itu untuk membuat alur aja kita membutuhkan waktu yang lama itu, sehingga ada 3 jam 4 jam itu cukup untuk membuat alur, sehingga untuk ngomong ke teknis pemulasaran sendiri itu kan kira-kira butuh waktu 2-3 jam lagi. Nah itu untuk Gunung Kidul kita perlu tambahan dukungan untuk sampai ke pemulasaran di tingkat kelurahan ini. Selama ini kita
Kan sudah banyak masuk ya Pak, surat-surat yang ke kita, itu juga akhirnya didispo ke kita, tetapi kan tidak ada dukungan sumber daya. Akhirnya yang dana kementerian itu kita jereng agar kemudian sampai ke tingkat kelurahan. Jadi dana yang Kapanewon itu Pak, itu kita lakukan, wah ini kita seminimal mungkin pertemuan itu agar kemudian kita bisa mendukung, memastikan kalurahan-kalurahan di Gunung Kidul itu bisa melakukan pemasaran. Itu yang kita lakukan. Tambahan support harapannya itu lebih meringankan beban kita dan pekerjaan-pekerjaan kita untuk dukungan yang memang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat Pak, terutama di Gunung Kidul. Nantinya mohon dapat diberi dukungan Pak, diupayakan untuk dukungan itu. Nanti dibahas sama Mas Wi nanti Senin kita bahas Mas. Ya. Kabupaten lain bisa ikut menambahkan Mas Ardian atau bisa Pak Gubernur Tarif. Atau kota Mas Indra. Siapa dulu? Mas Ardian? Nah, Mas Ardian, ini bisa melaporkannya dari Betul. Iya, yang seru Pak Lili. Menyambung aja tadi yang disampaikan Mas Herman terkait dengan program kegiatan untuk pendampingan di tingkat Kapanewon di Kabupaten Bantul. Alhamdulillah ini sudah berjalan, tinggal satu yang belum, besok Kapanewon yang ada di Brimo. Artinya teman-teman sudah menyelesaikan 16 Kapanewon dengan 69 kalurahan. Jadi besok tinggal satu Kapanewon dengan 6 kalurahan yang dimana sudah dilakukan kegiatan oleh Kabupaten Bantul. Dari 75 Kapanewon itu baru terbentuk 50 tim rukti yang ada di Bantul, dan alhamdulillah ini besok sudah terpenuhi sejumlah 75 kalurahan untuk tim ruktinya. Kalau kemarin di Bantul itu ada sistem aglomerasi di tingkat kalurahan, walaupun sebenarnya ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika dari pelatihan yang dilakukan oleh Kabupaten Bantul itu 50 ada lompatan ketika satu Kapanewon itu bisa melakukan aktivitas rukti itu melompat ke Kapanewon yang lainnya atau kelurahan satu ke kelurahan yang lainnya. Nah, harapannya ketika besok ini yang 75 kelurahan ini sudah terbentuk tim rukti, nanti tiap-tiap kelurahan sudah ada tim rukti, kemudian di tingkat Kapanewon pun sudah ada satgas yang bisa mengkoordinasikan potensi sumber daya yang ada di tingkat-tingkat kelurahan. Harapannya juga nantinya apabila terjadi kondisi yang darurat, teman-teman yang ada di kelurahan maupun Kapanewon tersebut bisa saling mengakselerasi sumber daya yang tadinya harus ngambil ke Kapanewon yang lainnya. Harapannya besok mungkin satu Kapanewon itu bisa saling mensupport, karena dari beberapa yang kemarin sudah dilakukan, contohnya yang kasus kemarin di Kasihan itu sempat yang rukti itu dari Murti Gading, jauh sekali. Artinya ini menjadi nilai plus ketika nanti di tiap-tiap kelurahan dan Kapanewon sudah memiliki sumber daya untuk rukti. Kalau untuk tim pemakaman di Bantul sudah semuanya memiliki, baik itu yang di Satgas Kelurahan maupun sekarang sudah ada yang terbangun di Padukuhan, sudah ada tim-tim untuk pemakaman. Kalau rukti juga ada beberapa wilayah kelurahan yang sudah mulai berproses
untuk melakukan pelatihan-pelatihan di tingkat kelurahan. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Tinggal hari Senin kita melakukan pelatihan pendampingan untuk Rukti di Bringko dengan 6 kelurahan, sehingga semua sudah terbentuk 75 tim Rukti. Demikian Bapak. Anto nggak ada masalah ya Mas Ardian ya? Alhamdulillah belum ada Pak, namun ada temuan gini Bapak, di Bantul itu ada terkait yang pertama di sana ada kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terkait dengan swab postmortem. Di Bantul sudah ada kebijakan tidak ada jenazah baik itu yang terkonfirmasi COVID maupun kontak erat. Jadi dari pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini di Puskesmas mungkin akan memberikan surat keterangan melalui pertama bisa mendatangi terhadap pasien atau jenazah tersebut secara langsung, yang kedua melalui wawancara yang akan dilakukan oleh petugas, sehingga tidak ada lagi swab rapid test untuk jenazah yang ada di kewilayahan. Namun dari pihak Puskesmas bisa mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan keterangan untuk aktivitas selanjutnya, baik itu Rukti ataupun pemakaman secara prokes. Yang kedua, permasalahan mungkin terkait dengan data Bapak. Ini karena beberapa yang kita temui dengan kasus kematian yang ada di tingkat wilayah seperti isoman dan sebagainya, itu datanya ada yang tidak terdistribusi atau tidak terkomunikasikan ke Pusdalop di kabupaten, sehingga ada beberapa data yang selip. Mungkin Bapak termasuk juga ketika ada rumah sakit yang mengirim jenazah itu langsung ke desa atau ke kelurahan tanpa pemberitahuan ke Pusdalop di kabupaten, sehingga kadang data itu tidak masuk di data kabupaten, namun mungkin langsung masuk di tingkat kelurahan. Di Bantul kayaknya permasalahannya itu Bapak, kalau yang lainnya masih lancar-lancar dan masih aman. Oke, terima kasih Mas Ardian. Monggo masih ada lanjut. Tidak. Oke, monggo Mas Indra. Terkait informasi data kemarin itu loh, sampaikan. Saya melaporkan ya untuk kota dulu. Kalau untuk kota sampai hari ini sudah keluar perwal, artinya untuk pemulasaraan, untuk pemakaman lebih tertata, dan dari perwal itu bisa dipahami semua oleh komponen Satgas yang ada di wilayah kota. Sudah berdiri hampir di seluruh tataran RT, RW itu sudah mempunyai Satgas, dan di setiap kementerian di kota itu sudah ada pembagian ketugasan. Artinya Pak Mantri atau kementerian itu sudah membagi peran, di mana peran-peran itu didukung oleh para komponen yang ada. Seperti Puskesmas itu perannya adalah vaksin, yang kedua tes, tracing, dan treatment. Nah, di treatment ini artinya kalau ada yang positif dari hasil tes dan tracing itu sudah dikoordinasikan dengan isoter yang mana itu dikelola sepenuhnya oleh penebalan nakes TNI. Jadi dari mulai penjemputan pasien dari rumah yang dipindahkan ke shelter ini sudah dilakukan oleh teman-teman TNI dari Kodim. Dan ini sudah berjalan. Dan untuk
tracing sudah ditempatkan tracer di setiap kelurahan, 2 orang, ada yang 1 orang bergantung kawasannya, untuk memastikan bahwa proses-proses tracing ini bisa dimaksimalkan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jadi 1 orang terkena paling tidak 15 orang harus bisa tertracing, dan itu juga dibantu oleh Babinsa, Babin Kantipmas. Nah, sedangkan untuk kepentingan orang meninggal, baik pemulasaraan atau pemakaman, ada pendamping PB yang ditempatkan di setiap kementerian oleh BPBD, di mana fungsinya adalah mendorong seluruh KTB untuk bisa aktivasi menjadi tim pemakaman. Karena di kota untuk pemulasaraan tidak direkomendasikan karena kaitannya dengan pembuangan limbah pemulasaraan di lingkungan. Lingkungan di kota terlalu padat sehingga tidak memungkinkan untuk pembuangan limbah dari pemulasaraan tersebut. Sehingga di kota keluar perwal bahwa semua pemulasaraan harus dilakukan di RSUD oleh petugas. Yang berikutnya adalah dukungan-dukungan yang diberikan pemerintah kota kepada tim TKC, baik di tingkat kementerian ataupun KTB yang ada di tingkat kelurahan, sudah cukup baik. Jadi ada dana operasionalnya untuk 1 timnya itu 700.000 setiap kali pemakaman, dan diberikan hazmat serta masker sejumlah 7 atau sejumlah tim yang bekerja. Begitu juga sebelumnya ketika mereka mendorong Satgas di tingkat RW itu terbentuk di tahun 2020, pemerintah kota membagikan dana operasional setiap bulannya 500.000 untuk setiap RW, agar setiap RW itu bisa membentuk Satgas, dan dituntut Satgas itu bisa terbentuk di setiap RT. Nah, problem sekarang yang terjadi di kota itu, satu, yang pertama adalah dana mandiri yang dimiliki oleh RT RW ini sudah menipis. Jadi ada persoalan di mana ketika di bulan Juli, bulan Juni, mereka mengelola isoman yang begitu banyak, sehingga dana yang mereka kumpulkan secara mandiri untuk bulan Agustus ini mereka merasa kewalahan untuk ditindaklanjuti, misalkan ada penanganan berikutnya. Maka di kota sekarang yang dikejar adalah memindahkan isoman menuju ke isoter. Terus yang kedua persoalannya adalah sampah infeksius. Sampah infeksius yang ada di lingkungan masyarakat yang saat ini pengelolaannya belum ada. Jadi banyak pertanyaan dari hasil pertemuan di kementerian kemarin kaitannya dengan tempat pembuangan sampah infeksius yang di situ tidak membebani lingkungan di kota yang padat. Nah, ini kemarin kita bicarakan dengan DLH, dan di DLH punya konsep ternyata yang sudah disiapkan oleh DLH provinsi, cuma tindak lanjutnya sampai di tingkat kota dan kementerian ini sedang ditunggu. Jadi konsep di DLH, setiap depo sampah itu nanti akan ada tempat pembuangan khusus sampah infeksiusnya. Dan nanti pengelolaan pembuangan berikutnya atau pemusnahannya akan dilakukan oleh DLH di tingkat provinsi. Nah, ini yang sedang kita tunggu untuk proses-proses tersebut. Kalau untuk kota kurang lebihnya demikian. Kita masih selalu berkoordinasi dengan BPBD kota, dengan Satgas dan para pihak yang ada di kota termasuk Kodim, Polres, dan Dinas Sosial. Untuk pendampingan teman-teman yang mengelola data informasi di Pusdalop Kota sudah kita cukupkan karena mereka sudah polanya sama persis dengan yang sudah diterapkan oleh Pusdalop DIY atau Posduk DIY, sehingga proses-proses untuk pengelolaan data penanganan jenazah ini sudah berjalan dengan baik. Ini yang bisa kami sampaikan, Pak Kalak, matur nuwun. Oke, tambahan sedikit Pak Kalak Mas Indra kaitannya dengan kondisi di kota dan terutama di seluruh DIY terkait dengan
penebalan petugas yang dari TNI, mulai dari Satgas Isoter, terus Satgas Tracing itu ternyata petugasan yang dari TNI ini tidak didukung dengan dalam tanda kutip persenjataan yang menyesuaikan dengan penanganan pandemi ini. Jadi mereka tidak dilengkapi dengan seperti APD misalnya, padahal mereka kan melakukan penghantaran orang isoman ke shelter. Nah, itu terjadi dan itu akhirnya mau nggak mau membuat suatu lubang yang mesti ditutupi gitu. Misalnya kayak beberapa kasus awal kemarin, teman-teman dari TNI yang bertugas melakukan penghantaran pasien yang isoman ke shelter, itu begitu mereka melakukan dekontaminasi di Kenari, waktu mau membongkar hazmatnya, mereka bilang harap hati-hati, jangan sampai rusak karena akan kami pakai lagi gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau secara parsial kita putuskan secara tataran operasional, setiap kali teman-teman TNI datang untuk dekontaminasi ya mau nggak mau akhirnya kita mengganti APD-nya mereka itu untuk bisa dipakai kemudian hari. Ini juga perlu dapat koordinasi dari jajaran pimpinan ke jajarannya TNI Polri untuk bisa memperkuat masukannya yang sudah maksimal di lapangan ini dengan dukungan yang lebih memadai terkait keselamatan, Pak. Itu Mas Indra mungkin yang jadi catatan penting. Jadi menambahkan Pak, saya sudah berkoordinasi dengan PWNU. Ini kaitannya dengan penanganan jenazah, khususnya untuk pemulasaraan. Saya koordinasi dengan PWNU, koordinasi dengan PW-nya Muhammadiyah. Artinya disepakati hal-hal yang prinsipal dan mereka juga menyepakati APD ini menjadi satu bagian dalam prosesi pemulasaraan yang diwajibkan. Tapi proses-proses yang berjalan sesuai dengan aturan atau ketentuan keyakinan masing-masing itu tetap kita jalankan kecuali yang menimbulkan potensi kerumunan. Nah, inilah proses-proses adaptasi kebiasaan baru yang kaitannya dengan kegiatan masyarakat ini yang masih kita dorong. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Arman bahwa sampai di tingkat kelurahan memang dibutuhkan. Artinya mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru dalam hal kegiatan kemasyarakatan inilah yang perlu kita dorong terus-menerus melibatkan para pihak. Nah, di sini perlunya kita juga mengumpulkan komponen-komponen non pemerintah, Pak, untuk bisa kita seragamkan. Jadi ini sudah banyak sumber daya yang membantu kita non pemerintah yang belum terkoordinasikan dengan baik. Dan belum tersosialisasikan beberapa ketentuan-ketentuan Satgas yang harus kita jalankan di lapangan. Nah, ini yang penting, contohnya misalkan sekarang TKC itu banyak sekali, tim pemulasaraan banyak sekali, dan mereka punya induk-induk organisasi yang perlu diperkuat kaitannya dengan pemahaman ketentuan APD. Nah, ini yang kemarin menjadi catatan kami karena masih ada banyak juga kebocoran-kebocoran kaitannya dengan relawan dalam hal penggunaan APD, dan ini tentunya juga potensi bahaya yang cukup besar ketika kecerobohan atau kebocoran-kebocoran ini terus-menerus terjadi pada tim-tim TKC yang saat ini bekerja atau tim-tim pemulasaran yang saat ini bekerja. Jadi penekanan di kota kemarin dan juga penekanan ke organisasi masyarakat, penekanan kami adalah di sistem penggunaan APD atau prosedur penggunaan APD yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana teknis. Paten, Pak. Ini Mas Indra, jadi saya kira yang terakhir tadi monggo diidentifikasi apa permasalahan-permasalahan di terutama mengintegrasikan tadi karena sudah banyak TKC dan juga mereka induknya juga bermacam-macam, jadi supaya ada standar yang sama dan CP-nya bisa terlaksana. Namun kalau memang itu dibutuhkan pertemuan, saya kira bisa difasilitasi untuk
dengan daring ya, dengan Pikon ya, supaya kemudian penanganan ini yang banyak sumber daya yang sudah berpartisipasi tetapi tetap dalam satu standar yang sama. Ini saya kira penting untuk konsolidasi. Monggo diagendakan saja. Iya Pak, daring mawon. Iya. Nah, itu yang pemulasaran itu juga sudah banyak yang upload ini BPBD kok malah nggak pertemuan ini. Iya. Saya bilang wah itu kan kritikal karena urusan pemulasaraan kalau nggak segera. Ya, mumpung landai Pak, mumpung landai. Kalau nggak ada pelatihan nanti pemulasaraannya kacau lagi ya. Ya. Mumpung landai ya kita bikin. Masih ada monggo? Sedikit komentar Pak tentang ya. Penebalan nakes tadi. Memang penebalan nakes yang Mas Pres sampaikan tadi ini di seluruh DIY dan memang dari BNPB sudah memberi mandat ke Korem. Jadi untuk senjatanya tadi sebenarnya sudah disupport dari BNPB ke Korem. Sehingga apabila ada APD, kemudian bensin dan lain-lain ini sebenarnya sudah dianggarkan melalui Korem. Beberapa saat yang lalu memang dari kota sempat minta ke kita, ke BPBD, namun setelah kami tanyakan ke BNPB, hal tersebut sudah disampaikan melalui Korem. Ya. Tapi faktualnya ya mungkin bisa dilihat di stasiun Dekon kita itu Pak. Setiap hari belum Pak, kemarin saya komunikasi dengan Pak Siop Kodim belum dapat dukungan dari Korem untuk APD-nya. Setiap hari paling tidak mereka dua tim kalau yang masuk ke Kenari. Kalau Koremnya sudah ditransfer itu ke Korem itu. Ya itu. Pas sendiri ya. Ampun, bisa ditongkrongi. Jadi sampai kemarin masih setiap hari masih mereka setiap kali masuk masih belum. Ya, tapi prinsip kalau kita safety ya dan mereka juga mendukung tugas besar kita dalam rangka pemulasaran, saya kira kalau memang ya mungkin masih problem di distribusi, Pak. Ya, artinya situasi kesenjangan itu kita kita backup maksudnya. Oke, saya setuju. Oke, monggo Mas Eda. Ya, kemudian yang untuk pemulasaraan untuk pembekalan dan koordinasi tadi nanti kita bicarakan waktunya yang online secara besar nanti seluruh DIY kalau bisa dengan mungkin besok Senin rapat harian yang dengan Satgas ini kita mempersiapkan untuk itu. Ya. Bisa nih. Nanti juga bentuk apresiasi nanti mungkin Pak Sekda juga diatur. Ya. Betul, Pak. Kaitannya dengan tim-tim ambulan, Pak. Artinya teman-teman ambulan itu juga perlu dikumpulkan. Komponen besar yang memiliki induk-induk TKC itu juga perlu dikumpulkan. Saya perlu disapa dan dikonsolidasikan mereka. Oke. Monggo Mas Ili kalau masih ada atau sudah? Sampun, rekan-rekan masih ada yang perlu disampaikan? Oh, Indra. Enggak. Kapanewon di Kulon Progo. Pembuatan Kapanewon di Kulon Progo dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sampai dengan Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Mengampu 12 Kapanewon dengan 88 kelurahan. Kita percepatan dalam melakukan penanganan, kita bagi menjadi 3 tim. Masing-masing timnya sektor kita bagi menjadi sektor barat, tengah, utara. Masing-masing sektor itu terdiri dari 4 Kapanewon. Sekaligus tindak lanjut rapat kita pertama kali dengan teman-teman stakeholder di Kulon Progo, Dinkes, kemudian Dinsos, Depak, dan BPD Kulon Progo bahwa bersepakat membuat zonasi wilayah sesuai dengan kondisi geografisnya, yaitu sektor selatan, tengah, dan utara.
Sektor selatan ada 4 Kapanewon, Galur, Kemon, kemudian Lendah, sama Brosot. Kemudian untuk tengah itu Kokap, Wates, Sentolo, serta yang satu lagi Pengasih. Untuk yang sektor utara ada Samigalo, Girimulyo, Kalibawang, dan Nanggulan. Yang masih menjadi pertanyaan di sini adalah dari hasil kita diskusi dengan rekan-rekan Kapanewon maupun dengan Dinkes dan BPD berkaitan dengan proses pemakaman. Semua satgas desa di wilayah Kulon Progo sudah siap untuk melakukan pemakaman. Bahkan ada nilai plusnya untuk wilayah Banjaroyo Kalibawang itu satgas pemakamannya sampai tingkat perdukuhan. Jadi di Kelurahan Banjaroyo dan rencana mau dikembangkan lagi ke seluruh kelurahan di wilayah Kalibawang bahwa satgas pemakaman itu tidak lagi dihandle oleh kelurahan, namun dihandle oleh sampai ke perdukuhan. Nah ini. Namun untuk pemulasaran berkaitan dengan isoman meninggal dunia, nah ini yang masih menjadi PR bersama di wilayah Kulon Progo. Kita koordinasi dengan Bu Baning. Bu Baning itu sekretarisnya Dinkes Kulon Progo bahwa dari hasil keputusan Dinkes Kulon Progo bahwa isoman meninggal dunia harus dilakukan pemulasaran di rumah sakit. Pemulasaran di rumah sakit, sementara ini rumah sakit untuk pemulasaran ada 4, yaitu RSUD Wates, RSUD Nyadin Serang, RS Purara Harja, dan Rumah Sakit Rizky Amalia. Nah, mekanismenya adalah seperti ini, mekanisme alur isolasi meninggal dunia sampai dengan selesai pemulasaran dan dimakamkan. Ketika ada isolasi orang yang isoman meninggal dunia, maka oleh keluarga maupun warga setempat melaporkan ke Satgas atau melaporkan ke Satgas Kelurahan. Dari Satgas Kelurahan melaporkan ke Puskesmas untuk dilakukan autopsi verbal maupun swab postmortem ketika jenazah tersebut belum dilakukan swab. Setelah dilakukan autopsi verbal ataupun swab postmortem, nanti Puskesmas akan memunculkan surat keterangan kematian. Nah, surat keterangan ini menyatakan apa? Apakah infeksius, apakah confirm, ataukah non-infeksius. Nah, dari situ nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kulon Progo. Setelah Dinas Kesehatan Kulon Progo mendapatkan laporan dari Puskesmas, nanti Dinas Kesehatan Kulon Progo akan menghubungi rumah sakit yang akan ditunjuk untuk melakukan pemulasaran. Nah, ketika rumah sakit sudah membuka tempat atau membuka ruang untuk pemulasaran, nanti dari Dinkes akan menghubungi BPD maupun mitra BPD untuk melakukan proses evakuasi isoman. Nah, maka dari situ BPD ataupun mitra BPD setelah dapat perintah dari Dinkes, dalam hal ini Bu Baning, akan melakukan proses evakuasi dibantu oleh Satgas Kelurahan. Nah, setelah selesai melakukan evakuasi menuju rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan proses pemulasaran, setelah selesai pemulasaran nanti akan diantarkan oleh rumah sakit menuju ke makam. Nah, yang petugas melakukan pemakaman adalah Satgas Desa, atau kalau wilayah Kalibawang, terutama Banjaroyo, terjadi oleh Satgas Perdukuhan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah nanti proses waktu. Mulai dari isoman meninggal dunia sampai dengan Puskesmas melakukan tindakan autopsi verbal ataupun swab postmortem itu kurang lebih 2 jam. Dari hasil keluar surat keterangan kematian sampai dengan proses evakuasi ke rumah sakit. Sampai proses evakuasi ke rumah sakit membutuhkan waktu 2 jam. Setelah sampai di rumah sakit, sampai proses pemulasaran, sampai proses penghantaran kurang lebih 2 jam. Nah, waktu yang dibutuhkan di sini dari proses isoman meninggal dunia sampai proses pemulasaran selesai menuju ke makam adalah 6 jam. Secara teori waktunya 6 jam, namun secara kenyataan itu lebih dari 6 jam. Belum nanti ketika meninggalnya malam hari, maka akan dilakukan evakuasi pagi harinya. Berdasarkan kesepakatan, ini baru kesepakatan, belum dalam catatan resmi, dari Dinkes Kulon Progo ketika ada informasi isoman meninggal dunia itu di atas jam 21.00. Saya ulangi lagi, ketika ada kematian, informasi masuk berkaitan dengan kematian isoman meninggal dunia di atas pukul 21.00, maka akan dilakukan evakuasi pukul 8.00 pagi harinya. Maka ketika proses evakuasi sampai dengan pemulasaran selesai dan proses pemakaman, maka membutuhkan waktu paling cepat 4 jam kemudian. Jadi asumsinya ketika meninggal jam 9 malam, maka selesai melakukan pemulasaran dan
dilakukan pemakaman itu pasti di atas jam 12 siang. Nah, ini yang terkadang menjadi kendala bagi masyarakat. Lamanya proses penanganan isoman meninggal dunia berkaitan dengan waktu tersebut. Nah, ini belum termasuk ketika menjumpai kasus-kasus wilayah-wilayah yang berada di pelosok-pelosok atau wilayah yang berada demografisnya agak sulit. Misalnya di lereng suatu lembah atau bukit di wilayah Samigaluh ataupun Kalibawang ataupun Girimulyo. Mulai proses evakuasi sampai ke membawa ke lokasi ambulan diantar ke rumah sakit, kemudian ambulan balik mengantarkan ke makamnya harus jalan kaki terlebih dahulu, maka proses evakuasi sampai ke proses pemakaman akan membutuhkan waktu yang lama, akan menguras energi yang banyak. Kemarin kita sampaikan juga kalau menjumpai kasus-kasus seperti itu, ketika demografisnya ternyata menyulitkan tim untuk proses evakuasi, maka ketika pemulasaran di rumah diperbolehkan enggak dengan didampingi oleh puskesmas. Nah, dari situ akhirnya ada rencana atau ada wacana baru, yaitu penambahan rumah sakit untuk pemulasaran. Yaitu yang pertama RSPKU Muhammadiyah Nanggulan, yang kedua Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Nah, ketika dua rumah sakit ini sudah dinyatakan sebagai rumah sakit tempat pemulasaran, maka sedikit banyak sudah memangkas waktu. Karena menurut demografis, maka untuk wilayah selatan akan diampu oleh dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Rizky Amalia dan Rumah Sakit Purara Harja untuk proses pemulasarannya. Kemudian ketika wilayah tengah nanti akan diampu oleh Rumah Sakit RSUD Watu sama RSUD Nyadin Serang. Untuk wilayah utara, bila mana ada isoman meninggal dunia di wilayah Girimulyo maupun di wilayah Samigaluh, nanti akan diarahkan menuju pemulasarannya ke RSPKU Nanggulan maupun Rumah Sakit Santo Yusuf Boro. Nah, untuk pemulasaran di rumah saat ini oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo belum direkomendasikan. Baru direkomendasikan untuk pemulasaran di rumah sakit tersebut. Nah, ini akan menjadi catatan tersendiri ketika nanti tanggap darurat sudah dinyatakan selesai dan dikembalikan ke wilayah, maka ketika tidak ada pelatihan-pelatihan atau pendalaman berkaitan dengan pemulasaran jenazah maupun penanganan jenazah isoman meninggal dunia dengan status infeksius, maka nanti akan menjadi permasalahan tersendiri. Nah, maka dari hasil pertemuan atau asistensi dengan Kapanewon Pulau Progo kemarin, rekomendasinya adalah pendalaman tentang pemulasaran jenazah sampai dengan tingkat kelurahan, kemudian percepatan penentuan atau penambahan rumah sakit untuk pemulasaran, terutama di sektor utara, yaitu wilayah Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, dan Nanggulan, untuk percepatan pemangkasan waktu evakuasi dan pemulasaran. Demikian, Pak. Yeah. Monggo, saya kembalikan ke Pak Lili. Dibacakan Pak Lili. Matur nuwun Mas Indro. Jadi memang permasalahan di beberapa permasalahan tadi masih mencuat di Kabupaten Kulon Progo, dan memang masing-masing kabupaten mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Malah mungkin tanggapan Bapak. Jadi saya kira untuk Kulon Progo saya setuju sekali tadi kalau kemudian yang wilayah utara itu didorong untuk Rumah Sakit Santo Yusuf Boro dan PKU Muhammadiyah Kenteng Nanggulan itu bisa jadi tempat pemulasaran. Dan ya memang kondisi geografis Kulon Progo ya ada yang dataran, ada yang pegunungan ya. Kalau bicara Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Girimulyo itu ya akan medannya memang sulit ya. Kadang-kadang ke makam itu harus jalan kaki, nyabrang sungai, jadi itu. Artinya memang kondisi ini kemudian perlu menjadi pertimbangan. Nah. Termasuk tadi waktu itu tadi kalau memungkinkan bisa diperpendek kesepakatan antar tahapan tadi ya saya kira lebih bagus juga ya, karena di masyarakat kalau kita kondisi psikologis dari keluarga yang keluarganya meninggal COVID di isoman itu memang kalau kemudian semakin lama menunggu ya akan semakin mereka akan ya dari telepon yang masuk kan sering mereka berkali-kali telepon, ini kok belum datang, ini timnya sudah 2 jam ini
Artinya kondisi-kondisi itu yang diharapkan bisa meringankan psikologis dari keluarga yang ngantuk. Jadi mungkin itu dari saya, Mas Indro, beberapa. Terima kasih sudah mengkondisikan. Untuk pendalaman tadi saya kira bisa secara selektif ya pada daerah-daerah tertentu yang memang berdasarkan evaluasi atau identifikasi masih perlu langkah lebih lanjut, monggo aja. Terima kasih ya. Oke, sampun Bapak. Sampun? Siap, nggih. Matur nuwun kalau sudah Mas Pris, Mas Indro dan semuanya teman-teman, terima kasih untuk kerja kerasnya dan juga waktunya. Saya kembalikan Mas Lili. Terima kasih, selamat sore. Pak Lili. Ya, matur nuwun. Terkait dengan piket, baik piket tim teman-teman TRC maupun Pusdalop, kemarin dari evaluasi teman-teman Pusdalop bahwa saat ini yang biasanya rutin 3-4 regu, kemudian kemarin menjadi 3 regu. Namun sekarang kondisi landai ini mungkin kita tinjau kembali. Waktu piket mungkin masih tetap 12 jam, namun timnya bisa kita kembalikan menjadi 4 tim, sehingga ada waktu banyak untuk teman-teman yang piket ini. Terus putih Mas Pris, menurut jenengan. Ya, untuk TRC, mohon kami untuk tetap, sementara tetap Bapak, karena kita mesti mikirin Merapi juga. Yes. Oh, yeah. Merapi. Ya. Betul. Untuk teman-teman tiga tim, kita pertahankan 3 tim. 3 tim, yeah. Kalau yang Pusdalop, Mas Indra kemarin teman-teman minta menjadi 4 tim itu, Mas Indra? Nggak ada masalah. Kalau Pusdalop kan dukungan untuk secara data dan segala macamnya. Jadi bisa ya, bisa dikembalikan ke 4. Nggak ada masalah. Oh iya, untuk waktu tetap 12 jam, menjadi tim 4 tim. Ya itu nanti teman-teman Pusdalop untuk bisa ditindaklanjuti sesuai permintaan kemarin bahwa kembali ke 4 tim ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan darurat ini tidak berkepanjangan. Demikian, amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas kehadirannya Pak Kalak, matur nuwun sampurampun, teman-teman Mas Pris, Mas Indra dan teman-teman sekalian, matur nuwun, Bu Heni juga rawuh, dan Pak Sekda masih berkenan setiap Sabtu akan ston dengan kita. Matur nuwun atas kehadirannya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangling ya Pak, potong rambut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak-bapak, Ibu. Semuanya ya.